Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Salam presisi. Selamat datang di podcast Saung Kamtibmas, sahabat unggul Kamtibmas persembahan Polres Musirawas. Podcast ini hadir untuk memberikan informasi, edukasi, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan keselamatan lingkungan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengusung tema yang sangat penting, terutama memasuki musim kemarau. Tema yang kita usung kali ini yaitu Karhutlah bukan solusi, lindungi hutan, selamatkan generasi. Luar biasa sekali tema yang kita usung pada episode kali ini. Sahabat unggul Kamtibmas, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan dua narasumber yang begitu kompeten pada bidangnya. Yang pertama yaitu kita menghadirkan Kasat Binmas Polres Musirawas, AKP Amiruddin Iskandar. Dan sebelahnya ada Bapak Kanit Babin Kamtibmas, Ibda Trista Marobi SH. Terima kasih Komandan sudah berkenan hadir pada podcast hari ini. Baik Pak Kasat, kita setiap tahun sering mendengar tentang Karhutlah atau kebakaran lahan dan hutan. Kenapa Karhutlah ini menjadi perhatian serius dari pemerintah dan dari kepolisian ini Pak Kasat? Jadi disampaikan ke sahabat unggul Kamtibmas, kenapa Karhutlah ini sangat penting. Jadi kita ketahui bahwa ini seperti PR tahunan khususnya di Sumatera Selatan. Nah, Kabupaten Musirawas ini termasuk potensi besar terjadinya Karhutlah. Jadi ya perhatian untuk Karhutlah ini memang sangat penting karena berdampak, Angel. Jadi berdampak kepada lingkungan, kesehatan, termasuk pendidikan. Nah, ini dampak-dampak negatif, termasuk juga transportasi. Kalau kesehatan, dampak kesehatan negatifnya ini bisa terjadi ISPA, Pak Nur, karena asap terlalu banyak. Nah, ke pendidikan juga ini berdampak. Kita sudah pernah di tahun-tahun sebelumnya ini terjadi Karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Ini terjadi asap yang begitu banyak. Nah, sehingga pada saat itu sekolah-sekolah diliburkan karena banyak anak-anak, khususnya anak-anak sekolah ini ya, terkena ISPA. Itu dampak negatifnya. Iya. Nah, kemudian di dampak ekonomi untuk petani ini tidak bisa berjalan. Kemudian untuk transportasi yang membawa hasil pertanian juga ini terhambat. Karena dampak ini tadi, dampak asap. Bukan main dampaknya. Kalau itu sudah terjadi. Transportasi seperti transportasi udara. Nah, ini banyak dampak-dampaknya. Makanya pemerintah begitu serius untuk penanganan atau pencegahan daripada Karhutlah ini, Mas Nur. Berarti banyak sekali ya Pak Kasat dampak negatif yang dapat ditimbulkan melalui Karhutlah ini. Iya, jelas itu. Karena kita sudah hampir setiap tahun pada saat musim kemarau ini, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini terjadi terus Karhutlah. Berarti Pak Kasat ini bukan saja PR untuk Polri ya Pak ya. Terima kasih Pak Kasat. Kita beralih dulu nih Kak Nur ke Pak Kanit Babin Kamtibmas. Menurut pengalaman Pak Kanit di lapangan, apa saja nih Pak penyebab utama terjadinya Karhutlah? Boleh Pak Kanit dijawab. Baik, terima kasih Mbak Angel. Saya sampaikan bahwa penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan adalah faktor manusia. Faktor manusia ini adalah adanya kesengajaan dari manusianya, yaitu petani yang memiliki lahan dengan niat untuk membuka lahan, tetapi ingin membuka lahan itu dengan modal yang seminim-minim mungkin, sehingga dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Kemudian juga ada juga keteledoran dari petani tersebut, mungkin tidak sengaja membakar hutan, tetapi ketika melakukan pembersihan di kebun tersebut membuang puntung rokok sembarangan, sehingga dapat memicu adanya percikan api dan terjadinya kebakaran lahan. Kemudian faktor alam, Mbak Angel. Faktor alam dapat juga menimbulkan kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan cuaca yang sangat panas saat ini, yaitu musim kemarau El Nino, sehingga cuaca panas dapat menimbulkan kebakaran di hutan gambut. Nah, itu sangat
berdampak luas sekali, Mbak Angel. Ketika nanti adanya kebakaran hutan di lahan yang gambut, itu sangat susah untuk dipadamkan dan dapat menimbulkan kabut asap yang cukup tebal dan penanganan yang sangat serius dari kita bersama. Mungkin itu saja, Mbak Angel, yang dapat kami jelaskan terkait dengan faktor penyebab dari kebakaran hutan dan lahan. Baik, berarti kurang lebih penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan ini kelalaian dari kita bersama ya, Pak Betul Kanit, sekali, ya? Mas. Terutama dari pihak masyarakat, khususnya petani, bukannya dilarang untuk membuka lahan ya Pak Kanit ya, Betul sekali. tetapi mari kita membuka lahan itu dengan cara yang lebih aman, tidak dengan cara membakar. Dan kalaupun saat sedang membersihkan lahan seperti yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, bagi yang perokok, kita buang puntung rokoknya itu langsung ke tempat yang lebih aman, dimatikan langsung, jangan sampai nanti jadinya hanya karena sepuntung Rokok, rokok Benar, kecil benar. dapat menjadi kebakaran hutan yang luas dan banyak menimbulkan hal negatif yang seperti disampaikan oleh Pak Kasat Dimas tadi ya Pak ya. betul sekali. Baik. Baik, terima kasih. Kasat, banyak nih pertanyaan yang dipertanyakan masyarakat kepada polisi, khususnya para babin-babin Kamtipmas yang ada di desa-desa itu untuk membakar lahan dan hutan ini, Pak Kasat, apakah memang benar-benar ada pidananya atau bisa dikenakan sanksi pidana, Pak Kasat? Mohon penjelasannya. Itu tentu, Mas Nur. Jadi setiap perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, itu ada konsekuensi hukumnya. Nah, untuk khusus di Karhutla ini di negara kita ini sudah ada aturan sanksi kepada pelaku-pelaku pembakaran hutan dan lahan. Ini bisa kami sampaikan di sini untuk undang-undang yang masih berlaku di negara kita ini berkaitan dengan Karhutla atau pembakaran hutan dan lahan ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Ini tentang kehutanan. Jadi di Undang-Undang 41 Tahun 99 ini tentang kehutanan ini ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan ini ada ancaman hukuman penjara dan ancaman denda. Hukuman penjara ini diatur di undang-undang ini dari 3 tahun sampai 15 tahun Sampai 15 penjara. tahun. Iya, 15 tahun maksimum. Kemudian dendanya ini miliaran rupiah, Mas Nur. Nah, kemudian selain di Undang-Undang Kehutanan juga dicantumkan ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Ini tentang PPLH. Nah, Undang-Undang PPLH ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi di situ juga diatur tentang larangan pembakaran lahan maupun hutan. Ini juga ada ancaman hukumannya. Hukuman penjara itu hampir sama dengan Undang-Undang Nomor 41 tadi. Diancam hukuman 5 tahun sampai 15 tahun penjara. Kemudian denda. Selain itu juga diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Ini tentang perkebunan. Nah, ini lebih dominan kepada pelaku-pelaku usaha. Pelaku-pelaku usaha perkebunan. Ya, kita ketahui bahwa di wilayah kita ini perkebunan sawit dari usaha-usaha perusahaan ini banyak. Nah, ini sudah diatur juga untuk pelaku-pelaku usaha. Kami Polri, khususnya Polres Musirawas ini, kami mengedepankan pencegahan. Jadi kalau untuk sanksi hukum atau penindakan hukum ini sudah jalan terakhir. Terima kasih Pak Kasat. Baik, sahabat unggul Kamtipmas, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, untuk pelaku pembakaran lahan dan hutan sudah jelas undang-undangnya, ada 3 undang-undang Pak Kasat ya yang bisa diterapkan, ancaman hukumannya sudah jelas, dendanya sudah jelas. Nah, harapan kami tidak ada lagi pembakaran hutan maupun lahan di Kabupaten Musirawas ini. Dan benar sekali seperti yang disampaikan oleh Kak Nur. Jadi jangan sampai nih sahabat unggul Kamtipmas yang sudah menonton podcast ini menjadi salah satu calon pelaku ya dari pembakaran hutan ini. Kita kembali lagi nih sama Pak Kanit Babin. Menurut Pak Kanit Babin nih, apa aja langkah sederhana yang dapat kita lakukan
bagi masyarakat Pak Kanit untuk mencegah dari karhutlaannya ini sendiri? Baik, yang bisa dilakukan masyarakat terkait dengan pencegahan terjadinya karhutla adalah dari individu kita dulu. Baik. Dari individu kita selaku petani, kita harus memastikan tidak adanya api di lahan kita, yaitu tidak dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan, kemudian memastikan jika ada api unggun yang biasanya itu Mbak Angel ketika masyarakat atau petani membuka lahan itu pasti akan membuat api untuk baik itu melakukan kegiatan masak-memasak ataupun yang lainnya, dan itu dipastikan ketika meninggalkan kebunnya harus dipastikan dalam keadaan mati. Kemudian juga Mbak Angel, kami juga mengajak masyarakat juga untuk segera melaporkan kepada pihak terkait, baik itu pemerintah desa ataupun pihak kepolisian. Dalam hal ini yang dikedepankan di Polres Musirawas adalah Babin Kamtibmas, untuk segera melaporkan kepada unsur-unsur tersebut ketika masyarakat mengetahui adanya titik-titik api atau hotspot api yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Kemudian di tingkat desa ini Mbak Angel, kami mengharapkan agar di setiap desa itu adanya kelompok peduli api. Kelompok peduli api ini adalah suatu respon cepat dari masyarakat dan pemerintah desa ketika nanti terjadinya api, segera masyarakat dan kelompok tersebut untuk terjun langsung memadamkan api dengan alat seadanya, dan kemudian pasti akan di-backup oleh Polres Musirawas. Dan yang paling utama lagi Mbak Angel, mari kita memahami bahwa dan menyadari bahwa kegiatan dalam membuka lahan tersebut adalah suatu tindak pidana dan dapat disanksikan pidana, penjara maupun pidana denda seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat Binmas tadi. Demikian Mbak Angel. Baik, terima kasih Pak Kanit Babin. Berarti bisa saya tarik kesimpulan sedikit nih Pak Kanit, bahwa langkah-langkah pencegahannya ini yang pertama harus timbul kesadaran dari diri kita sendiri. Betul, kesadaran dari diri. Baik. Lalu juga kita berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak instansi pemerintahan. Betul sekali. Khususnya di wilayah-wilayah pedesaan itu sudah harus ada kelompok peduli api, Peduli tadi api, ya Pak ya. betul. Baik Pak Kanit, saya ada titipan pertanyaan nih dari masyarakat. Kalau dengan tidak cara membakar, bagaimana masyarakat atau petani di Kabupaten Musirawas ini harus membuka lahannya? Baik, masyarakat yang ingin membuka lahan itu harusnya dengan cara manual, Mbak Angel. Baik. Melakukan penebangan pohon itu dengan cara manual dengan alat-alat pertanian yang sudah ada. Kemudian ketika pohon itu tumbang, itu nanti akan membusuk dengan sendirinya, dapat menjadi pupuk kompos dan baik untuk tanaman yang ditanam. Kemudian gulma-gulma yang ada di lahan tersebut dapat disemprotkan dengan herbisida, sehingga juga dapat menjadi pupuk kompos untuk tanaman yang ada di kebun tersebut. Kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan agar mempercepat pemukulan tersebut, itu menggunakan alat-alat eskavator dan alat berat yang lainnya. Dan itu dapat ditanggulangi dengan biaya yang seminim mungkin dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada di desa tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mungkin terkait dengan cara dalam pembukaan lahan, sehingga dapat memberikan efek yang baik dan tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap lingkungan dan sekitar kita. Baik. Ya, mungkin ini Mbak Angel Boleh, bisa sama-sama. ditambahkan. Boleh. Selain dari pembukaan lahan secara manual tadi, ya mungkin masyarakat lewat kelompok-kelompok tani ataupun perorangan tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, ini bisa meminta bantuan kepada pemerintah. Dalam hal ini mungkin bisa melalui kepala desa, melalui camat, maupun sampai ke bupati dan dinas yang terkait untuk meminta bantuan pembukaan lahan. Nah, itu cara yang lainnya. Nah, kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan dinas pertanian atau perkebunan untuk bagaimana caranya menanam tanaman pertanian ini dengan cara disisipkan. Ya, jadi ada cara disisipkan, kemudian mungkin ada cara-cara yang lain. Nah, ini yang perlu dikolaborasikan antara masyarakat, mungkin melalui kelompok tani, dengan instansi yang terkait. Jadi tidak hanya kita tekankan hanya kepada masyarakat, tapi ini tanggung jawab dari instansi-instansi yang lain juga. Baik.
Mungkin itu Mbak Angel. Kembali lagi seperti yang di awal tadi, berarti ini semua dapat kita tanggulangi bersama jika kita bergotong royong. Iya, Betul Benar sekali. begitu betul ya, sekali, Pak, ya? betul sekali. Kalau kita bersama-sama, pasti segala masalah, segala persoalan terasa lebih ringan. Nah, Benar gitu ya, Pak ya? Nah ini Pak Kasat, pertanyaan lagi nih buat Pak Kasat. Pak Kasat nih sebagai Kepala Satuan di Polres Musirawas, apa yang sudah dilakukan dari Satbinmas Polres Musirawas guna menanggulangi kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Musirawas ini? Oh, jadi gini Mas, jadi upaya-upaya yang sudah kami lakukan khususnya Polres Musirawas melalui Satuan Bimas ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan preemptif untuk pencegahan terjadinya karhutla ini. Jadi di Satbimas ini baik di tingkat Polres, Polsek, dan ini kami melalui Babin Kantipmas. Nah, jadi sahabat unggul Bimas ini mungkin sering bertemu dengan Babin Kantipmas yang ada di desa-desanya. Nah, inilah perpanjangan tangan kami untuk melakukan kegiatan pencegahan. Nah, kegiatan-kegiatan Babin Kantipmas ini sudah banyak yang sudah dilakukan. Seperti contohnya Babin Kantipmas sudah melakukan himbauan-himbauan kepada masyarakat, baik himbauan melalui penyebaran maklumat tentang pencegahan dan larangan karhutla, kemudian pemasangan spanduk, kemudian memberikan himbauan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, ini kami baru-baru ini juga sudah memerintahkan seluruh dai-dai Kantipmas kami, melalui dai-dai Kantipmas kami ini. Iya, ada. Nah, kemarin kita sudah bentuk dai Kantipmas yang ada di tingkat Polsek maupun Polres. Ini dari penyampaian mungkin setiap hari Jumat melalui khutbah ini selalu menyampaikan ke masyarakat untuk pencegahan karhutla ini. Nah, melalui khutbah Jumat maupun pertemuan-pertemuan yang lainnya. Kemudian juga kegiatan preemptif yang lainnya ini dilakukan dengan cara patroli dialogis. Nah, ini juga dibantu baik di tingkat Polsek maupun Polres, ini dari Sat Sabara, ini sudah rutin melakukan patroli di daerah-daerah yang memang sudah dipetakan rawan rawan karhutla. Nah, ini dilakukan terus setiap hari dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat, bertemu langsung dengan perusahaan, untuk sama-sama menjaga agar tidak terjadinya karhutla selama musim kemarau ini. Itu. Dan juga ini saya tambahkan sedikit, Mas Nur, selain daripada ini kami juga sudah melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada seperti BPPD, kemudian dari Dinas Kebakaran, kemudian Manggala Agni. Nah, untuk bersama-sama aktif melakukan monitoring ketika ada potensi-potensi titik api. Nah, jadi mungkin itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Nah, yang jelas ini tidak bisa kita sendiri, Polri, yang melaksanakan ini, tetapi harus ini menjadi tanggung jawab semua instansi, semua elemen masyarakat. Nah, ini harus aktif untuk pencegahan karhutla ini. Itu Pak Ijat. Luar biasa Pak Kasat ya. Sudah banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan dari Satbinmas Polres Musirawas ini untuk menanggulangi ya pencegahan karhutla ini ya. Mulai dari himbauan, patroli, dan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait yang ada di kabupaten ini. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Tentunya sahabat unggul Kantipmas ini sudah banyak sekali mendapatkan informasi dari perbincangan kita hari ini bersama Bapak Kasatbinmas dan juga Bapak Kanit Babin Kantipmas. Baik Pak Kanit, saya ada titipan pertanyaan nih dari masyarakat. Kalau dengan tidak cara membakar, bagaimana masyarakat atau petani di Kabupaten Musirawas ini harus membuka lahannya? Baik, masyarakat yang ingin membuka lahan itu harusnya dengan cara manual, Mbak Eja. Baik. Melakukan penebangan pohon itu dengan cara manual dengan alat-alat pertanian yang sudah ada.
Kemudian ketika pohon itu tumbang, itu nanti akan membusuk dengan sendirinya. Dapat menjadi pupuk kompos dan baik untuk tanaman yang ditanam. Kemudian gulma-gulma yang ada di lahan tersebut dapat disemprotkan dengan herbisida, sehingga juga dapat menjadi pupuk kompos untuk tanaman yang ada di kebun tersebut. Kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan agar mempercepat pemukaran tersebut, itu menggunakan alat-alat eskavator dan alat berat yang lainnya. Dan itu dapat ditanggulangi dengan biaya yang seminim mungkin dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada di desa tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mungkin terkait dengan cara dalam pembukaan lahan dan tidak menimbulkan efek yang buruk terhadap lingkungan dan sekitar kita. Baik. Ya, mungkin ini Mbak Angel Boleh, bisa tambahkan, ditambahkan Boleh. selain dari pembukaan lahan secara manual tadi, ya mungkin masyarakat lewat kelompok-kelompok tani ataupun perorangan tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, ini bisa meminta bantuan kepada pemerintah. Dalam hal ini mungkin bisa melalui kepala desa, melalui camat, maupun sampai ke bupati dan dinas yang terkait untuk meminta bantuan pembukaan lahan. Nah, itu cara yang lainnya. Nah, kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan dinas pertanian atau perkebunan untuk bagaimana caranya menanam tanaman pertanian ini dengan cara disisipkan. Ya, jadi ada cara disisipkan, kemudian mungkin ada cara-cara yang lain. Nah, ini yang perlu dikolaborasikan antara masyarakat, mungkin melalui kelompok tani, dengan instansi yang terkait. Nah, jadi tidak hanya kita tekankan hanya kepada masyarakat, tapi ini tanggung jawab dari instansi-instansi yang lain juga. Baik. Mungkin itu Mbak Jal. Kembali lagi seperti yang di awal tadi, berarti ini semua dapat kita tanggulangi bersama jika kita bergotong royong. Iya, Betul Benar sekali. begitu ya, betul Pak, sekali, ya? betul sekali. Kalau kita bersama-sama, pasti segala masalah, segala persoalan terasa lebih ringan. Nah, Benar begitu ya Pak ya? Ini Pak Kanit ada pertanyaan terakhir untuk sesi podcast kita hari ini. Pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya petani yang ada di Kabupaten Musirawas dalam kita menanggulangi karhutla pada tahun 2026 ini. Baik, pesan-pesan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan oleh Bapak Kapolres Musirawas, bahwa masyarakat di Kabupaten Musirawas agar membuka lahan tidak dengan cara membakar hutan. Gunakanlah alat-alat yang memang tidak menimbulkan kerusakan alam di sekitar kita. Kemudian juga untuk mengantisipasi kemungkinan agar mempercepat pemukaran tersebut, itu menggunakan alat-alat eskavator dan alat berat yang lainnya. Dan itu dapat ditanggulangi dengan biaya yang seminim mungkin dengan adanya kelompok-kelompok tani yang ada di desa tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, mungkin terkait dengan cara dalam pembukaan lahan sekitar kita. Baik. ya, mungkin ini Mbak Angel Boleh, bisa tambahkan, ditambahkan Boleh. selain dari pembukaan lahan secara manual tadi, ya mungkin masyarakat lewat kelompok-kelompok tani ataupun perorangan tadi yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, ini bisa meminta bantuan kepada pemerintah. Dalam hal ini mungkin bisa melalui kepala desa, melalui camat, maupun sampai ke bupati dan dinas yang terkait untuk meminta bantuan pembukaan lahan. Nah, itu cara yang lainnya. Nah, kemudian mungkin bisa bekerja sama dengan dinas pertanian atau perkebunan untuk bagaimana caranya menanam tanaman pertanian ini dengan cara disisipkan. Ya, jadi ada cara disisipkan, kemudian mungkin ada cara-cara yang lain. Nah, ini yang perlu dikolaborasikan antara masyarakat, mungkin melalui kelompok tani,
dengan instansi yang terkait. Baik, ini Pak Kanit ada pertanyaan terakhir untuk sesi podcast kita hari ini. Pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya petani yang ada di Kabupaten Musirawas dalam kita menanggulangi karhutla pada tahun 2026 ini. Baik, terima kasih Mbak Angel. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan pesan dari Bapak Kapolres Musirawas kepada masyarakat di Kabupaten Musirawas agar membersihkan dan membuka lahan tidak menggunakan alat-alat yang membahayakan bagi keselamatan kita dan kesehatan kita, yaitu dengan cara membakar hutan dan lahan. Gunakanlah alat-alat yang memang baik untuk kita bersama-sama, seperti menggunakan peralatan manual dan menggunakan alat-alat berat yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder yang terkait. Kemudian masyarakat, kami himbau dan kami harapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya kami Polri melalui tingkat yang paling bawah yaitu Babin Kamtibmas, sehingga apapun yang terjadi di wilayahnya agar dapat memberikan informasi kepada kami, sehingga ketika nanti ada kebakaran hutan dan lahan dapat kita lakukan pemadaman sedini mungkin. Demikian Mbak Angel. Baik, terima kasih Pak Kanit Babin atas saran yang telah disampaikan. Cara membuka lahan dengan tidak membakar. Pak Kasat, bagaimana peran anak muda Pak Kasat untuk pencegahan karhutla ini Pak Kasat? Jadi untuk generasi muda ini memang sangat penting, peran dari generasi-generasi muda ini. Apalagi sekarang ini generasi-generasi muda Gen Z, apalagi sekarang Gen Alpha. Gen Alpha. Nah, ini sudah pada mahir-mahir lewat media sosial. Pak, kalau zaman-zaman kami dulu ya untuk media sosial ini sangat-sangat minim. Nah, tapi sekarang generasi-generasi muda khususnya Gen Z, Gen Alpha ini bisa berperan serta lewat media sosial. Mungkin dalam hal yang terkecil dia dapat memberikan himbauan kepada keluarganya, mungkin dalam membuka lahan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kanit tadi, tidak harus dengan membakar, tetapi bisa digunakan secara manual tadi dan bekerja sama dengan stakeholder yang ada. Jadi sekali lagi kami harapkan generasi-generasi muda khususnya Gen Z, kemudian Gen Alpha dapat memberikan peran untuk keberlangsungan lingkungan hidup di wilayah kita. Satu hal lagi, jadi ini pesan yang bisa kami sampaikan kepada sahabat unggul Kamtibmas. Jadi karhutla ini seperti hutang, Mas Nur. Seperti hutang. Kenapa seperti hutang Pak Kasat? Ya kalau hutang itu, kalau orang berhutang itu cepat, dia cepat. Kemudian kalau mau mengembalikan hutang itu lambat, lambat dan lama. Nah, seperti juga penanganan karhutla ini. Nah, jadi untuk dia membakar itu cepat, tapi setelah itu terjadi kebakaran yang luas, untuk penanganannya terlalu lama dan sulit. Seperti utang tadi sulit ditagih. Apalagi Pak Kasat, kalau lokasi kebakaran lahan dan hutan itu untuk menjangkau ke titik hotspot itu sulit, Pak. Iya, nah kontur daripada dan struktur daripada wilayah kita ini, daerah pertanian Musirawas ini masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh fasilitas jalan, kemudian internet. Nah, inilah salah satu memang kendala kadang untuk penanganan karhutla ini. Nah, jadi sekali lagi kami berpesan kepada generasi muda, ayo mari bersama-sama kita jaga lingkungan kita. Ya, apa yang bisa kita perbuat untuk
kebersamaan kita. Mungkin itu saja, Mas Nur. Terima kasih Pak Kasat atas pesan yang disampaikan kepada kami, kepada anak-anak muda, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas terkait pencegahan karhutla. Baik, luar biasa sekali pembahasan kita pada hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh narasumber kami hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita bersama, khususnya bagi sahabat unggul Kamtibmas yang telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Sahabat unggul Kamtibmas, ingatlah, satu percikan api dapat menghancurkan ribuan bahkan jutaan hektar lahan. Akan tetapi, satu kebijaksanaan dapat menyelamatkan generasi mendatang. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Jika melihat kebakaran ataupun potensi terjadinya kebakaran, segera laporkan ke pemerintah desa, Babin Kamtibmas, ataupun kantor polisi terdekat. Terima kasih telah menyaksikan podcast Saung Kamtibmas, dan terima kasih juga kepada narasumber Bapak AKP Amiruddin Iskandar dan Ibda Trisna Marobi. Saya Ibda Nur Hidayat. Saya Bribtu Marlina Angelika. Sampai berjumpa pada episode Saung Kamtibmas berikutnya. Sabarlah, lindungi hutan, selamatkan masa depan. Ayo jago Musirawas, aman baik.